Pemirsa, banjir bandang menerjang 3 desa di lereng Argopuro, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Akibatnya 5 jembatan putus dan belasan rumah hanyut. Inilah detik-detik jembatan dan dapur milik warga di Desa Andung Biru, Kabupaten Probolinggo diterjang banjir. Dalam video amatir terekam luapan sungai Pekalen yang deras tiba-tiba menghanyutkan jembatan dan merobohkan dapur milik warga. Banjir ini berendam 3 desa di Kecamatan Tiris, diantaranya adalah Desa Tiris, Telogo Argo, dan yang terakhir Desa Andung Biru. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 500 kepala keluarga harus mengungsi. Saat ini ada totalnya 6 jembatan yang tersentuh oleh banjir ini. Yang 5 ini 4 hanyut, kemudian 1 masih ada tapi miring. Jadi yang 3 semi permanen, yang 2 itu memang jembatan bambu penghubung ya. Pemerintah Kabupaten Probolinggo akan membuat jembatan darurat agar aktivitas warga bisa normal kembali. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon besar di depan Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat tumbang dan melintang di badan jalan pada Jumat sore. Selain menimpa rangkaian kabel udara, pohon jenis mahoni itu juga menimpa 6 mobil. Pohon besar jenis mahoni ini tumbang dan melintang di badan jalan Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat sore. Selain menimpa rangkaian kabel udara hingga membuat tiang listrik nyaris ikut roboh. Pohon dengan tinggi mencapai 10 meter ini juga menimpa 6 mobil yang terparkir di bawahnya. Akibatnya, 6 mobil rusak parah. Diduga usia pohon telah tua sehingga bagian akar tak mampu lagi menopang dahan dan ranting saat diterpa cuaca buruk. Tingginya kurang lebih ada 10 meteran. Nah, ini nimpa apa aja, Pak? Nimpa mobil tuh ada 6 mobil ketimpa. Ada korban nggak di dalam, Pak? Ada Kalau korban jiwa nggak ada. Mobil lagi diparkir ya? Lagi pada parkir ya di Masjid Sunda Kelapa. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas di jalan Masjid Sunda Kelapa terpaksa ditutup karena tidak bisa dilalui kendaraan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Jangan lupa ini, Kak. Apa? Pemirsa, puluhan warga korban banjir bandang di kawasan Batu Busua, Kecamatan Pau, Kota Padang, nekat turun ke sungai untuk mengalihkan arus batang Kuranji secara manual. Langkah berbahaya ini terpaksa mereka lakukan karena tak ada bantuan alat berat yang diterjunkan ke lokasi. Pasca banjir susulan yang terjadi di kawasan Batu Busua, Padang, Sumatera Barat, Rabu kemarin, satu-satunya akses jalan menuju permukiman ambles diterjang luapan sungai Batang Kuranji dan tak lagi bisa dilalui kendaraan. Akibatnya, lebih dari 300 kepala keluarga terpaksa terisolir tanpa bantuan logistik yang memadai. Banjir bandang yang menerjang wilayah ini juga membentuk aliran sungai baru yang mengancam putus totalnya akses jalan menuju permukiman warga.
Puluhan warga nekat menerjang derasnya arus sungai untuk mengalihkan aliran secara manual. Warga mengaku geram karena sudah lebih dari 2 minggu pasca banjir bandang tak ada satupun alat berat yang diterjunkan untuk menangani sungai yang terus menggerus akses jalan kampung. Sudah ada turun, cuman dari Semen Padang udah di atas, yang mengkeruding di atas. Jadi yang sekarang dampaknya yang memutus aset kan ini Pak. Ya. Jadi alat itu tidak ada dipekerjakannya. Jadi kami yang di sini sudah sangat kesusahan untuk transportasi masa sembako. Apalagi jalan udah putus, bagaimana anak-anak kami sekolah mau makan. Jadi kami sangat bermohon kepada yang bersangkutan kepada pemerintahan Kota Padang, kami segera direnovasi kebetulan Pak. Dengan peralatan seadanya, warga bergotong royong mengubah arah air agar tidak semakin merusak jembatan dan badan jalan yang menjadi sumber mobilitas utama di kampung tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Agung Sulistyo yang saat ini berada di salah satu posko bencana di Padang Panjang, Sumatera Barat. Selamat malam Agung, bagaimana situasi di sana? Apakah bantuan untuk warga sudah tersalurkan? Baik Reni, baik pemirsa, saat ini saya berada di posko komando, posko tanggap darurat Kota Padang Panjang. Dan informasi yang didapat di posko ini untuk seluruh bantuan ini sudah tersalurkan kepada korban maupun yang terdampak. Dan hingga saat ini bantuan-bantuan juga masih banyak yang mengalir ke Kota Padang Panjang yang akan segera didistribusikan kepada korban dan baik korban maupun yang terdampak Reni. Dan saat ini bersama saya ada Wakil Wali Kota Padang Panjang Bapak Alex Saputra yang didampingi oleh Kalaksa BPBD Padang Panjang Ibu Novi. Oke, selamat malam Pak Alex. Ya, selamat malam Bang Agung. Pak Alex, untuk data terakhir yang masuk ke posko ini seperti apa Pak? Ya, kami laporkan dari pemerintah Kota Padang Panjang bahwasanya Padang Panjang, warga Padang Panjang dampak dari korban bencana itu ada sebanyak 41, yang mana 41 ini 24 orang meninggal, yang sudah ditemukan 17 masih belum ditemukan. Nah kemudian untuk pengungsi sendiri gimana untuk dari penanganan dari pihak Pemko Padang Panjang sendiri Pak? Ya, alhamdulillah kami dari Pemko Padang Panjang selangkah lebih maju daripada kabupaten kota lain, bahwasanya pengungsi hari ini sudah kita kembalikan lagi ke rumah dan mereka sudah bisa seperti sedia kala. Dan bagi korban yang hari ini rumahnya terdampak, rumahnya yang longsor, rumahnya yang hanyut, itu sudah kami siapkan rumah hunian untuk mereka bisa ditempati. Kemudian Pak, untuk penyaluran bantuan sendiri seperti apa Pak kepada korban maupun terdampak? Ya, kami dari pemerintah Padang Panjang atas arahan dari Bapak Wali Kota bahwasanya seluruh korban yang terdampak seluruhnya udah kami serahkan seluruh bantuan donasi dari seluruh warga dan termasuk donasi-donasi donatur semuanya kami sudah serahkan kepada warga masyarakat yang terdampak. Kemudian Pak, kan ini terkait perbaikan jalan nasional maupun normalisasi Sungai Batang Anai. Ya. Kemudian untuk masalah kendaraan itu seperti apa yang meningkat? Ya, karena curah hujan sangat tinggi, kami dari pemerintah Kota Padang Panjang berkoordinasi selalu dengan BMKG dan Polres Padang Panjang. Tadi pagi menyampaikan dengan hujan dan cuaca cukup tinggi sehingga untuk akses di kilometer 63,500 untuk saat ini itu tidak bisa dilalui baik itu kendaraan roda 4 atau roda 2. Karena agar bisa ini pengerjaan jalannya lebih maksimal. Untuk target penyelesaian itu sampai tanggal berapa untuk bisa dilalui oleh kendaraan Pak? Estimasinya dari HKI kemarin menyampaikan tanggal 16 Desember itu sudah bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan kecil seperti minibus yang mungkin yang akan berlalu lalang di jalan nasional untuk uji coba sementara. Oke, terima kasih Pak Alex dan Ibu Novi atas informasinya. Terima kasih Bang. Pak. Sama-sama, terima kasih. Pak. Ya. Oke pemirsa, tadi berikut wawancara saya dengan Wakil Wali Kota Padang Panjang Bapak Alex Saputra. Dan sekali lagi diinformasikan juga pemirsa, BMKG sendiri juga akan melakukan rekayasa cuaca untuk agar memperlancar pekerjaan perbaikan jalan lintas yang di daerah Lembah Anai dan proyek normalisasi Sungai Batang Anai. Karena saat ini petugas tim gabungan SAR, baik itu pekerja proyek, saat ini mereka harus bekerja dengan waktu karena cuaca
yang bisa berubah secara tiba-tiba di kawasan Lembah Anai ini, sehingga menjadi kendala petugas untuk melakukan pencarian maupun pelaksanaan proyek yang sedang terlaksana, yang ditargetkan tanggal 16 nanti ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Agung Sulistyo dan juga Bapak Alex, Wakil Wali Kota Padang Panjang. Selamat malam dan salam sehat selalu. Pemirsa, petugas kepolisian memastikan keselamatan warga saat menyeberangi jembatan darurat di Sungai Aek Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Petugas juga membantu membawa barang warga, bahkan menggendong anak-anak melintasi jembatan. Beginilah suasana jembatan darurat di Desa Aek Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pasca banjir bandang pada 25 November lalu. Akses jalan penghubung Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terputus pasca diterjang banjir bandang. Jembatan darurat dari gelondongan kayu yang hanyut dibuat untuk penghubung akses sementara warga. Arus sungai yang deras membuat sebagian warga takut untuk melintas. Guna memastikan keselamatan, personel Satbrimob Polda Sumatera Utara dikerahkan untuk membantu warga, bahkan menggendong anak-anak. Syukurlah ada Bang Brimob bisa terbantu kita untuk menyeberangi jembatan ini, karena kalau dilihat wah, sangat takut kita ya kan. Tapi karena ada Bang Brimob kita terbantu, karena kita anak-anak kita kecil-kecil. Jadi cukup terima kasih banyak. Kami juga membantu, misalnya ada masyarakat yang bawa logistik gitu Bang, bahan-bahan makanan, kami juga membantu mereka menyeberangkan dari sungai kan Bang. Mungkin sebagian warga mungkin kurang berani melihat arus yang cukup deras dari efek dari banjir kemarin Bang kan. Apalagi kemarin sempat datang susulan itu, air naik. Akses jalan penghubung antara Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara putus di dua titik berbeda pasca diterjang banjir bandang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Samosir menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Pelepasan bantuan sembako dilepaskan oleh Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, dari rumah dinas Bupati. 3 unit mobil bantuan disalurkan ke Kabupaten Tapanuli Tengah dan selebihnya ke Kota Sibolga. Bantuan yang dikirim kepada warga bencana alam yaitu kebutuhan bahan sembako, obat-obatan, pakaian, beserta selimut. Pemerintah Samosir turut prihatin atas bencana alam yang dialami oleh warga Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Sebelum kita mengirimkan hari ini, saya sudah koordinasi terlebih dahulu kepada Bupati Tapteng dan juga Wali Kota Sibolga terkait apa yang dibutuhkan masyarakat di sana. Antara lain yang kita berangkatkan hari ini adalah sembako, ya, baik itu beras, kemudian ada susu juga, kemudian ada roti, ada aku juga karena disampaikan diperlukan air bersih di sana, dan juga ada pakaian yang kita kirimkan pada kali ini. Pemirsa, ruas jalan lintas tengah Sumatera di Dusun Bulu Puayung, Desa Luat Lombang, Sipirok mengalami kerusakan fatal. Akibat banjir bandang, jalan nasional lintas tengah Sumatera ini mengakibatkan sejumlah kendaraan berat dan truk terjatuh karena licin dan berlumpur. Sejumlah kendaraan berat dan truk harus bersusah payah hingga terjungkal saat melewati ruas jalan Tarutung, Sipirok maupun sebaliknya. Ironisnya, jalan lintas tengah Sumatera makin rusak usai bencana banjir bandang yang menerjang Sumatera Utara. Jalan rusak yang sudah menahun selalu memakan korban dari truk dan mobil yang mengalami kerusakan akibat terjungkal.
Ya, pasca bencana banjir bandang, kelangkaan BBM masih terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sudah 2 minggu, warga kesulitan mendapatkan BBM. Antrian kendaraan panjang lebih dari 5 km di beberapa SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Meski dalam kondisi hujan, pemilik kendaraan rela menunggu demi mendapatkan BBM. Sejak banjir bandang melanda Sumatera, krisis BBM masih terus terjadi. Dalam 1 minggu terakhir, seluruh SPBU di Mandailing, Natal bahkan tidak menerima pasokan dari Pertamina. Warga berharap pemerintah segera mengatasi krisis BBM agar roda perekonomian tidak terhambat. Kembali di iNews Prime, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau dan mengunjungi para pengungsi banjir bandang dan tanah longsor di Karangbaru, Aceh Tamiang. Dalam kunjungannya ia meminta maaf jika sejumlah kebutuhan masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang belum terpenuhi, termasuk ketersediaan listrik. Presiden Prabowo Subianto didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf meninjau korban banjir di Aceh Tamiang, Aceh, Jumat siang. Gambar gue, Bang. Dalam kesempatan, Presiden juga menyapa korban banjir yang terbaring hingga menyapa anak-anak di pengungsian. Presiden Prabowo memastikan pemerintah tak akan tinggal diam dan akan terus turun membantu masyarakat terdampak. Prabowo juga sempat meminta maaf karena aliran listrik belum sepenuhnya pulih imbas banjir bandang. Saya lihat keadaan, insya Allah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya, ya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum. Ya. Pemirsa, sejumlah posko pengungsian bertuliskan BNPB yang dikunjungi Prabowo baru saja didirikan sehari sebelum kedatangannya di Aceh Tamiang, Aceh. Kedatangan Presiden Prabowo guna meninjau langsung sejumlah posko pengungsian yang dihuni oleh warga pasca banjir bandang. Namun yang menarik, usai kunjungan yang dilakukan oleh Presiden, di mana puluhan tenda pengungsian bertuliskan BNPB baru saja dipasang sehari sebelum kedatangannya. Sejumlah warga di posko pengungsian menyebutkan jika dapur umum yang disediakan di posko pengungsian itu juga baru saja didirikan. Kemarin pas mau datang Prabowo. Tepatnya hari apa kemarin? Mana hari Kamis. Hari Kamis ya. Mau pasang semua tenda gini kan supaya rapi. Sebelumnya belum ada sama sekali ya, Bu? Tenda masing-masing, jadi lah ini dapur masak kan untuk tidur. Dapur umum itu mulai kapan, Bu, aktifnya? Ya, mau datang Prabowo itu Kamis, Rabu kan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago kembali mendatangi Aceh. Kedatangannya untuk memastikan penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor berjalan cepat. Dalam kunjungannya ini, Menko Polkam juga turut membawa 4 ton bantuan dan 1 unit mobil water treatment melalui Bandara Lanut Sultan Iskandar Muda Blang Bintang. Bantuan tersebut langsung diantar ke warga terdampak di sejumlah daerah di Aceh, sementara daerah yang belum terhubung melalui jalur darat bantuan disalurkan menggunakan helikopter. Menko Polkam menyebutkan bantuan bagi korban menjadi komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat terdampak. Tahu semua
semua apa persoalan yang dihadapi oleh BNPB, dan sekaligus saya menyampaikan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari apa yang dikerjakan oleh BNPB selama ini. Suara kita di sini sekitar 600, di beberapa tempat juga sampai dengan 100-an, ya, mungkin sudah sampai ke 1.800 ton barang-barang yang. Pemirsa, Gubernur Aceh Muzakir Manaf mendalami laporan 80 ton bantuan korban bencana Aceh yang hilang. Diduga bantuan tersebut tidak tepat sasaran pada proses penyaluran. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mu'alem mengaku telah menerima laporan sebanyak 80 ton bantuan untuk korban bencana Aceh hilang. Bantuan tersebut diduga tidak sampai ke tujuan untuk wilayah Aceh bagian tengah yang dilanda bencana. Mu'alem menegaskan dirinya belum mengetahui pasti laporan kehilangan bantuan tersebut. Persoalan ini akan dicek kembali bersama TNI dan Polri. Sebenarnya kalau Banda Meriah Aceh Tengah, kalau kita pikir-pikir ya sudah maksimal. Tapi tergantung di lapangan mereka tepat sasaran atau tidak. Saya dengar berita, di berita burung atau berita tidak valid ya. Ini ada 80 ton yang hilang entah kemana. Kita turunkan semua di Banda Meriah. Dan banyak donatur yang menyumbangkan. Tetapi seperti itu tidak tepat kepada sasaran. Jadi kita mohon kepada semua orang-orang di situ, relawan di situ tepat sasaran lah. Dan juga kita mohon kepada Bapak Sagor, Bupati Banda Meriah supaya dengan seadil-adilnya ya, membagi sembako. Sebelumnya, Mu'alem resmi menetapkan perpanjangan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh hingga 2 pekan ke depan. Penetapan status tanggap darurat bencana tersebut akan berlangsung selama 14 hari terhitung sejak 12 Desember hingga 25 Desember 2025. Dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pasca terjangan banjir bandang di Agam, Sumatera Barat, tim iNews Files mendatangi salah satu wilayah yang terdampak paling parah, tepatnya di Kecamatan Palembayan. 12 hari usai bencana, suasana di Palembayan bagaikan kota mati. Saksikan tayangan selengkapnya di program iNews Files besok Sabtu 13 Desember pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pemirsa iNews Files, sekarang kurang lebih pukul 10 lewat dan tim iNews Files sudah tiba di Desa Palembayan. Bisa dilihat ini adalah merupakan titik terparah. Kiri dan kanan saya ini bagaikan kota mati. Tidak ada listrik sama sekali. Mobil tersangkut, rumah sudah luluh lantak rata dengan tanah. Sama sekali tidak ada penerangan dan juga tanda-tanda aktivitas. Bisa dilihat betapa dahsyatnya banjir melanda desa ini sehingga menghanyutkan mobil dan bagian atapnya bisa dilihat remuk. Untuk rumah juga terlihat sudah tidak layak ditempati. Lumpur sudah masuk ke dalam rumah. Luluh lantak, pemirsa. Sungguh miris. Tidak terbayangkan betapa besar, hebat dan dahsyatnya banjir yang melanda Desa Palembayan ini. Bisa diprediksi mungkin sekitar ratusan rumah yang hancur akibat banjir bandang di Desa Palembayan. Tim iNews Files akan terus mencari informasi, namun karena waktu sudah menunjukkan hampir 10:30 malam, kita akan melanjutkan penelusuran esok hari. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih.
Kembali di iNews Prime, pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Jumat sore membuat ratusan rumah di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan terendam banjir. Pada Jumat malam di kawasan tersebut ketinggian air mencapai lebih dari 50 cm. Hal ini membuat para warga harus mengevakuasi barang berharga milik mereka ke tempat aman agar tidak terendam banjir. Salah satu warga mengaku banjir di kawasan ini sudah sering terjadi. Terlebih karena hujan deras yang mengguyur Jakarta hingga meluapnya Kali Serua yang tak jauh dari permukiman warga. Meski demikian, rata-rata warga tetap memilih bertahan di rumah masing-masing dan menunggu air surut. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Pasca pembakaran yang terjadi pada lapak pedagang di kawasan Kalibata, Jakarta pada Kamis malam, situasi berangsur kondusif. Polisi telah memeriksa 6 orang saksi untuk mendalami kasus ini. Pasca bentrokan yang terjadi Kamis malam di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, kondisi sudah kembali kondusif. Meski sebelumnya lapak-lapak pedagang di kawasan ini dibakar, saat ini petugas mulai membersihkan sisa-sisa kebakaran akibat bentrok semalam. Hingga kini polisi telah meminta keterangan dari 6 orang saksi terkait insiden ini. Di proses penyelidikan, nanti tunggu saja. Tunggu saja. Kalau minta keterangan saksi, sudah banyak yang kita minta keterangan. Berapa saksi, Pak? Saksi total. Saksi ada 6. Itu dari pihak warga atau dari pihak warga yang melihat langsung di TKP. Sebelumnya puluhan kios pedagang di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan habis terbakar. 9 motor dan 1 unit mobil juga ikut dibakar dalam kerusuhan ini. Aksi anarkis dilakukan sekelompok orang yang diduga sebagai bentuk balas dendam atas tewasnya 2 mata elang alias penagih utang yang dianiaya sekelompok orang di kawasan Kalibata. Tak terima rekannya dianiaya hingga meninggal, rekan-rekan penagih utang ini akhirnya mendatangi kawasan Kalibata dan melampiaskan kemarahan dengan membakar lapak-lapak pedagang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita terhubung dengan jurnalis iNews Ismalia. Selamat malam Ismalia, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat malam Reni dan juga pemirsa. Kalau ditanya kondisi di tempat kami melaporkan, tepatnya di Kalibata yang kemarin baru saja dilakukan pembakaran di tempat kami melaporkan yang menghanguskan beberapa kios di sini. Saat ini bisa dilihat di layar televisi Anda, Reni, untuk situasinya di sini cukup gelap, Reni, karena memang biasanya di sini terdapat kios-kios atau lapak orang yang berdagang makanan terutama, Reni. Dan juga bisa dilihat ini Pak di belakang kami, ini ada para warga yang memang masih berjaga. Mereka memang masih berjaga karena memang kemarin kondisinya cukup mencekam, Reni, dan mereka saling menjaga satu sama lain, dan dari pihak RT atau RW juga sudah melakukan penjagaan yang baik. Dan saat ini kami mengajak Reni dan juga pemirsa untuk ngobrol atau berbicara dengan salah satu Pak RW, tepatnya RW 7 ya Pak ya, betul, dengan Bapak. Ya, dengan Bapak Firman. Kita akan menanyakan kronologinya seperti apa. Selamat malam Pak Firman. Selamat malam, Mbak. Ya Pak, ini kan kemarin baru saja dilakukan pembakaran ya kemarin di sini. Itu seperti apa Pak kondisinya sekarang, ataukah ada penjagaan dari RT RW setempat? Siap. Iya, semenjak kejadian tadi malam, kurang lebih jam 7, warga kita yang berada di area TMP Kalibata diserang oleh masyarakat yang mengaku dari Indonesia Timur. Efek dari kejadian sore hari, kurang lebih jam 3:30, karena tewasnya 2 anggota mereka. Padahal itu bukan pelakunya bukan warga kami, dan kebetulan juga semua saksi-saksi mata warga kami hanya menonton gitu. Dan pada saat kejadian pun semua warga tidak berani ada yang mendekat, ya, karena memang diperintahkan untuk tidak mengambil video dan juga untuk tidak melakukan apa-apa kecuali dari pihak lain. Nah, pada saat itu mungkin beredar video di luar, kemudian yang membakar amarah dari grup mereka seolah-olah pelakunya adalah warga kami. Dan efeknya tepat jam 7 malam, di saat hujan dan juga di saat warga kami sedang sholat maghrib, dilakukan penyerangan. Dan malam harinya kejadian lagi pembakaran di warung pojok, yaitu warung rumah makan Padang dan juga warung pecel pincuk. Dan juga 10 motor dibakar, 2 unit mobil dibakar,
dan hampir semua warung tenda juga menjadi korban, padahal mereka belum sempat mendatangkan tamu untuk menikmati makanan. Jadi mereka benar-benar baru buka dan langsung dibakar. Berarti kalau untuk sekarang mungkin warganya dihimbau seperti apa gitu Pak, mungkin bisa dijelaskan? Ya. Nah, dari tadi malam kita arahan dari Kapolda Metro Jaya melalui teman-teman anggota BRIMOB untuk mematikan lampu penerangan jalan umum yang ada di 3 titik, baik di titik Gang Langgar, titik Gang Manunggal, dan titik Gang Masjid atau Gang Mahari. Itu adalah untuk antisipasi masuknya orang-orang yang tidak dikenal untuk masuk kepada wilayah kami. Karena tadi malam juga banyak dari anggota mereka membawa bom molotov dan bensin. Gitu, karena mereka sebelum menemukan pelakunya, mereka tidak akan tenang dan terus akan menyerang wilayah kami. Nah, maka dari itu saya mengucapkan banyak terima kasih dari Bapak Kapolda Metro Jaya dan TNI yang mengantisipasi dengan berjaga untuk menjaga keamanan di wilayah kami. Dan seluruh warga masyarakat dengan para ketua RT, dari sejak tadi malam kita hidupkan kembali siskamling, dan 3 titik pintu masuk dari titik utara dan selatan kita tutup dengan portal. Hanya warga setempat yang boleh masuk, pihak luar tidak boleh masuk, begitu. Oke, baik. Pak Firman, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu ya Pak ya. Iya. Ya, baik Reni, tadi kita baru saja mendengarkan pengakuan dari Pak RW, dan sebagai informasi juga kemarin memang di sini ada sekitar 9 kios yang terbakar, 6 motor dan 1 mobil yang menjadi korban. Kembali ke Anda Reni. Baik, terima kasih Ismalia dan Bapak Firman, Ketua RW 7 Kalibata. Selamat malam dan salam sehat selalu. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan supir mobil SPPG yang menabrak siswa SD di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara sebagai tersangka. Pasca kejadian, dapur SPPG penyalur makan bergizi gratis untuk SDN Kalibaru 01 diberhentikan sementara waktu. Sopir mobil pengantar makan bergizi gratis atau MBG yang menabrak siswa dan guru di SDN Kalibaru 01 pagi Cilincing, Jakarta Utara ditetapkan tersangka oleh polisi akibat kelalaian mengemudikan mobil sehingga mengakibatkan jatuhnya korban. Polisi juga memastikan mobil yang digunakan tersangka dalam kondisi layak jalan dan tidak ada kekurangan. Menyelesaikan rangkaian penyidikan dan pada beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan gelar perkara terhadap. Pemirsa, insiden menegangkan terjadi saat seorang penerjun payung Australia hampir celaka setelah parasutnya tersangkut pada pesawat. Inilah detik-detik menegangkan saat parasut seorang penerjun payung tersangkut pada pesawat di ketinggian 4.600 meter wilayah Queensland, Australia. Tali parasut cadangan korban terlepas secara tidak sengaja karena pegangan tersangkut bagian sayap pesawat. Korban sempat tergantung sebelum berhasil memotong tali parasut cadangan dengan pisau. Berhasil membuka parasut utama, penerjun tersebut akhirnya selamat dan hanya mengalami luka ringan. Pemirsa, Perdana Menteri Bulgaria Rosen Zelyaskov mengundurkan diri setelah berminggu-minggu terjadi protes besar-besaran di Bulgaria. Protes dipicu kemarahan atas dugaan korupsi yang terjadi. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rini Arabsari. Terima kasih dan sampai jumpa. Perdana Menteri Bulgaria, Menteri Rosen Zelyaskov, mengundurkan diri pada hari Kamis setelah berminggu-minggu terjadi protes besar-besaran di Bulgaria yang dipicu oleh meningkatnya kemarahan atas dugaan korupsi yang meluas dan anggaran tahun 2026 yang kontroversial. Pengumuman itu disampaikan hanya beberapa menit sebelum parlemen Bulgaria dijadwalkan untuk melakukan pemungutan suara atas mosi tidak percaya ke-6 yang dihadapi Zelyaskov sejak menjabat pada bulan Januari.
Aksi protes besar-besaran telah terjadi dalam beberapa minggu terakhir di seluruh negeri. Protes terus berlanjut di tengah klaim korupsi pemerintah meskipun anggaran tersebut telah ditarik. Sesuai konstitusi, Presiden Bulgaria sekarang akan meminta parlemen untuk membentuk pemerintahan baru. Jika gagal, Presiden akan menunjuk pemerintahan sementara hingga pemilihan umum baru.